saya hormati Bapak Ahmad Saifuddin dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula, mari kita awali pertemuan ini dengan hafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu biar nanti nggak terlalu sore, kalau agak banyak. Untuk itu langsung aja ya, Bapak Ibu ya, Pak Ahmad Saifuddin. Ya, monggo Pak. Oke. Saya mulai dari punya Pak Hamdan Syakir. Nggih, Pak. Nggih. Sampun saged buka derek. Sampun, Pak. Oh, sampun. Oke. Kita cek nggih. Kalau dari judulnya adalah penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode diskusi untuk peningkatan aktivitas belajar siswa. Tema beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subtema beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di kelas 4. Nah, ini ya. Ini sudah dulu saya katakan walaupun boleh, Pak, kalaupun mau menggunakan langsung PBL umum gitu. Cuman nanti persoalannya adalah PBL kan itu kan sebagai model, bukan sebagai metode yang Bapak pakai di saat itu. Boleh saja, tetapi lebih pas kalau mungkin lebih langsung dengan apa metode apa diskusi ya, Pak, langsung diskusi. Yang kedua adalah langsung saja Pak kepada subtemanya Pak. Oke, Pak, nggih. Karena apa? Karena yang mau diobati itu kan ketika Bapak ngajarin tema itu, subtema itu. Nah, di situ sebagai pegangannya. Tapi nggak apa-apa, dan judul seperti ini. Nanti cuman perkiraan saya kalau ini lalu menjadi sebuah karya ilmiah lalu distorkan untuk menaikkan pangkat, perkiraan saya loh ini, kecuali kalau sana mungkin agak lain pertimbangannya saya nggak tahu. Perkiraan saya yang seperti ini pasti akan ada komentar yang sama seperti yang saya komentari. Karena apa ya? Karena tadi itu orang datang mau berobat itu kan pasti fokus pada penyakitnya apa dan alat untuk menyembuhkannya apa kan gitu. Itu nalar yang dibangun kan seperti itu. Nggih, Itu Pak. Pak alasannya Pak. Nggih, Pak. Jadi secara umum untuk sementara saya anggap monggo boleh, tetapi lebih pas kalau mungkin akan tepat kalau di judulnya itu lebih disebut dengan penerapan model atau penerapan model pembelajaran dengan metode diskusi untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Subtema langsung gitu. Subtema beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Ya. Di kelas 4 SD ya, lebih mengena itu. Penyakitnya itu langsung kena itu, Pak. Oh, nggih, Pak, nggih. Mungkin kula perbaiki, Pak. Oke. Kemudian untuk latar belakang ada satu hal Pak, cara membuat catatan kaki halaman 6 Pak. Pendahuluan tuh bab 1 halaman 6. Itu kok menggunakan dua model Pak nggih. Untuk catatan kakinya itu. Yang satu tertulis itu Pak nggih. Nggih, Pak, nggih. Ada kan itu Saiful Bahri Jamaro tahun 2006 dalam kurung itu kan in-note namanya Pak. Tapi masih menggunakan juga footnote. Nah, itu kan lalu tumpang tindih. Demikian pula nanti di halaman yang lain juga seperti itu masih ada. Untuk itu mungkin salah satu aja Pak mau menggunakan in-note atau menggunakan footnote, monggo. Ngaten Pak nggih? Nggih, Pak, nggih. Pak Hamdan. Nggih, Pak. Nggih. Untuk yang lain-lain saya kira sudah cukup lumayan. Untuk rumusan masalah sudah. Kemudian tujuan juga sudah. Manfaat saya kira tinggal ikuti aja untuk siapa. Kajian pustaka juga sudah menyebutkan. Oh ya, untuk kajian pustaka nggih oleh Pak Ahmad Saifuddin 2010 nggih. Nggih, Pak, nggih. Dalam penelitian berjudul upaya meningkatkan hasil belajar kimia siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL di MAN 12 Jakarta itu ya. Monggo. Walaupun nanti kalau di browsing atau dilacak itu masih tentunya banyak, tapi kalau emang itu yang dimaksudkan ya monggo tidak apa-apa. Untuk kajian pustaka minimal sudah ada lah dan sudah terbedakan dengan yang dimaksud dengan landasan teori. Nah, untuk landasan teori sudah juga membicarakan mengenai PBL itu apa, langkah-langkahnya dan seterusnya. Saya kira sudah mendekati.
Terus yang terkait dengan diskusinya sudah dibicarakan Pak di sini Pak G. Nggih. Yang paling penting sebenarnya Pak, jadi Pak Hamdandi mengambil diskusi itu adalah sebagai alat yang dianggap paling ampuh untuk mengatasi problem yang ada itu. Jadi untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa itu mungkin dengan diskusi dianggap sebagai cara yang terbaik lah. Itu mungkin perlu dijelaskan Pak di landasan teori ini, apa kelebihan dan kehebatan dari metode diskusi dibanding dengan metode yang lain. Ya sampel aja metode yang lain itu, misalnya begitu. Atau kalau tidak perlu bicara dengan metode yang lain juga boleh, tapi harus mengungkap dengan tegas dan jelas metode diskusinya itu, kehebatan untuk mengajar mengenai tadi itu, subtema tadi itu, hebatnya di mana ketika dituangkan atau disampaikan, diimplementasikan di kelas. Nah, itu yang paling pokok. Karena itu sebagai alat untuk menganalisis problem yang ada atau data yang ada. Ngatan Pak Hamdan G. Nggih, Pak. Nggih. Sementara yang saya lihat di sini baru bicara mengenai PBL, lalu aktivitas belajar, tentang diskusinya belum disentuh sama sekali. Mungkin itu perlu menjadi bahan pertimbangan Pak G. Nggih, Pak. Yang Nggih. diskusinya itu, karena itu yang digunakan tuh Pak, bukan PBL-nya tuh ternyata. Yang Diskusi. digunakan kan metode diskusinya. Nah, itu yang paling pokok. Kemudian untuk hipotesis, penerapan model PBL dan metode diskusi dapat meningkatkan, ya saya kira ini sudah pas, tidak ada masalah. Kemudian metode penelitian, tempat, metode dan rencana siklus juga sudah dijelaskan. Jadi kalau saya menengok kepada catatan yang saya sampaikan Pak G, saya lagi penulisan kutipan atau footnote, misalnya kutipan 2 itu dalam bentuk e-note dan footnote dalam satu catatan halaman 6, halaman 7 pendahuluan Pak. Okay, mungkin masih perlu diperbaiki. Kemudian footnote nomor 22 tertulis itu pendapat dari Zhang Piaget dalam HTTP WordPress apa ini ya, Google. Misalnya seperti itu menulisnya. Jadi jangan lalu kok ditulis malah Sanjaya gitu Pak. Karena ini kan pendapat Zhang Piaget. Nah, mestinya Zhang Piaget dalam ini atau mungkin ya Zhang Piaget dalam ini yang nanti yang menulis di HTTP ini kan si Sanjaya. Ya, tapi kan pendapatnya adalah pendapat Zhang Piaget, dan itu merupakan penghargaan dan harus seperti itu, motif itu. Karena Bapak kan, Pak Hamdan kan tidak mengutip pendapatnya si Sanjaya, tapi mengutip pendapatnya si Zhang Piaget. Itulah cara mengutip Pak, itu salah satu bentuk penghormatan dan itu etika penulisan yang bagus Pak. Sehingga tadi saya sebutkan untuk footnote 22 Zhang Piaget dalam HTTP, nah itu misalnya seperti itulah cara menulisnya. Dan secara umum Pak, untuk naskah ini, laporan ini sudah teruntut dan sudah bagus. Iya, itu Pak, review dari saya. Ada hal yang perlu disampaikan? Ini Pak, kaitannya dengan penutup bab 5, kesimpulan itu sebaiknya ditulis dengan angka atau dengan huruf ya Pak? Oh, dengan angka, dalam arti 1, 2 gitu maksudnya begitu? Nggih Pak, nggih. Oh, nggak apa-apa saya kira. Nah, dalam arti penutup itu nanti berupa kesimpulan dan saran Pak ya? Nggih Pak, nggih. Nah, kesimpulan A, katakanlah begitu. A, kesimpulan. Lalu yang B, saran 1. Kalau yang kesimpulan adalah mungkin 1, 2, nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Oh, ya, gitu. Karena itu menyimpul. Tapi ingat Pak G, kesimpulan itu bukan mensarikan, bukan menyimpul, bukan dalam bentuk meringkas, bukan Pak. Yang namanya kesimpulan itu dalam bentuk rangkaian kalimat yang tegas, jelas, yang itu menyangkut inti. Yang sering itu disalahpahami oleh para penulis artikel, penulis karya ilmiah. Dikira yang namanya kesimpulan itu berupa ringkasan, bukan ringkasan, tetapi berupa satu statement yang menyatakan, itu malah mungkin lebih dekat ke ini Pak, ke rumusan masalah. Menyatakan bahwa setelah rumusan masalah itu kan pertanyaan, lalu kan dijawab dalam bentuk penelitian dan analisis, lalu ditemukan, lalu disimpulkan. Nah, kesimpulannya bagaimana penerapannya? Nah, itu lalu 1, kesimpulannya bahwa penerapan metode diskusi untuk mengajar subtema tadi itu sudah mencapai sasaran dengan dasar seperti ini, ya begitu Pak. Itu kan bukan ringkasan, tapi merupakan satu statement
untuk mengungkap apa yang ada di dalam rumusan masalah itu. Nah, kemudian tentang saran kepada siapa itu yang paling tepat? Apakah kepada guru tadi yang mengajar di kelas itu, atau kepada sekolah untuk menyediakan sarana? Nah, monggo. Andai kan itu menyangkut media yang kurang mungkin gitu. Itu Pak Hamdan. Nggih Pak, sampun cukup. Terima kasih banyak atas reviewnya Pak. Nggih.